Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala nabiyil karimil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukran lillah, puji syukur selalu kita curahkan kepada Allah yang Maha Ghafur, ya. Walau banyak hambanya yang kufur, tetapi nikmat Allah tak akan pernah luntur, ya. Maka dari itu, marilah kita selalu bertafakur dan selalu bersyukur, karena maut itu tak akan pernah mundur, ya. Walaupun uban kita belum bertabur, mata kita juga belum kabur, tapi lambat laun kita pasti bakal masuk ke dalam kubur. Salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin yang cerdas dan juga tangkas, yang bisa membawa kita semua umat Islam menuju umat yang berkualitas. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami untuk menyampaikan salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang resep bagaimana sukses untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hadis dari Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarbi, innamas siyamu minal lagwi warrafati. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun, inni shaimun." Kata Nabi Muhammad SAW, ya, berpuasa di bulan Ramadan itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi berpuasa itu, ya, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim, kata Nabi, ya. Maka jikalau ada orang, ya, yang mencaci makimu, mengejekmu, mengusikmu, maka katakan kepada orang tersebut bahwa inni shaimun, aku ini lagi berpuasa. Di dalam hadis tersebut terdapat beberapa poin yang dapat kita ambil para pemirsa sekalian. Poin yang pertama, di kalimat pertama Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarbi." Ya, tidaklah berpuasa itu hanya menahan makan dan minum saja. Sebagaimana hadis lain yang Nabi SAW telah jelaskan kepada kita semua, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, ya, kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan banyak orang yang melaksanakan, ya, bangun malam pada bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan bergadang saja. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi dilanjutkan oleh Nabi SAW di kalimat berikutnya, ya, bahwa berpuasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji. Jikalau seseorang masih melakukan perbuatan yang sia-sia dan juga perbuatan-perbuatan keji, hal tersebut pasti bakal terjadi, ya. Ya, tidak diterimanya puasa seseorang, ya. Nah, jadi perbuatan yang sia-sia, kedua perbuatan ini, ya, perbuatan sia-sia dan juga perbuatan keji, kita semua tahu bahwa perbuatan yang sia-sia itu adalah perbuatan yang tidak memunculkan manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk berpuasa di bulan Ramadan, tetapi selama bulan Ramadan sama sekali tidak menyentuh Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di bulan Ramadan untuk istirahat, banyak waktu dan lain sebagainya, tapi, ya, lebih banyak menggunakan gadget dibanding mengerjakan hal-hal yang bermanfaat ataupun hal-hal yang bersifat ibadah. Nah, maka dari itu, ya, sedikit demi sedikit kita lakukan, kita latih diri kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia selama bulan Ramadan. Itu perbuatan yang pertama yang harus dijauhi. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan keji. Insyaallah. Jadi perbuatan-perbuatan keji, ya, itu harus merupakan perbuatan yang menurut pandangan agama, ya, dalam tafsir Misbah, menurut pandangan agama itu buruk menurut pandangan agama, ya, buruk menurut pandangan budaya dan juga menurut pandangan akal sehat kita sebagai manusia, ya. Baik tingkah laku atau perbuatan keji melalui lisan ataupun perbuatan keji melalui perbuatan, ya. Melalui lisan misalnya, ya, bergosip dan lain sebagainya, menghina, mencaci, ya, berkata-kata yang kotor, ya. Sedangkan perbuatan-perbuatan keji melalui perbuatan gerak dan lain sebagainya itu mungkin
mencuri, ya mengganggu teman, mengganggu saudaranya dan lain sebagainya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya masuklah ke dalam Islam itu secara utuh, secara keseluruhan, ya. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis untuk menjadi pribadi muslim yang baik, ya, awal atau akar untuk menjadi muslim yang baik itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang-orang muslim, ya, orang muslim itu, orang Islam itu, kata Nabi SAW, ya, yang apabila orang lain di sekitarnya itu tidak terganggu dengan perbuatan dan juga perkataannya, ya, sesuatu yang keluar dari mulut ataupun sesuatu yang ia lakukan, orang lain itu tidak terganggu. Itu karakteristik minimal, ya, untuk menjadi seorang pribadi muslim yang kafah. Maka dari itu, ya, hindari perbuatan-perbuatan keji, berusaha untuk memperbaiki diri di momen Ramadan ini, ya, supaya diri kita ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehingga puasa kita pada bulan Ramadan ini tidak menjadi sia-sia. Mungkin ada pertanyaan, di mana letak resepnya? Nah, letak resep untuk sukses berpuasa di bulan Ramadan itu diletakkan oleh Nabi SAW di kalimat terakhir dalam hadis tersebut. Kata Nabi SAW, ya, fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun. Ketika ada orang yang mencacimu, menghinamu, berbuat usil kepadamu, ya, berbuat buruk terhadapmu sehingga itu dapat memunculkan emosimu, ya, maka cukup bersabar dan katakan ini shaimun, ya, ini shaimun. Sesungguhnya aku ini lagi berpuasa, ya, aku ini lagi berpuasa, nanti bro aku lagi berpuasa, seperti itu, ya. Nah, kalimat ini shaimun, ya, bukan hanya dikatakan atau diucapkan untuk lawan bicara kita saja, ya. Saya ulangi bahwa kalimat ini shaimun, sesungguhnya aku ini lagi berpuasa, itu bukan hanya untuk diucapkan ke lawan bicara kita saja yang mungkin menghina kita, mencaci kita, atau mengusik kita. Akan tetapi kalimat ini shaimun itu diletakkan di dalam hati kita masing-masing, ya. Disimpan dan dijadikan alarm ketika bulan Ramadan. Ketika ada sesuatu yang mungkin bisa mengajak kita ke dalam hal-hal keburukan, ya, ataupun hal-hal kejahatan, kita sudah aktif alarm di dalam hati bahwa ini shaimun, ya, saya ini lagi berpuasa, ya. Lagi main HP mungkin, ya, terbuka hal-hal yang mungkin tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, konten-konten, ya, negatif mungkin, ya, katakan di dalam diri ini shaimun. Diajak kawan yang lain ngerumpi, ngegosip yang katanya, ya, makin digosok makin sip, ya, maka katakan di dalam diri ini, ya, ini shaimun, sesungguhnya aku ini lagi berpuasa, ya. Maka dari itu tingkatan ibadah yang paling tinggi, ya, kata Nabi SAW dalam satu hadis, ya, hadis dialog antara Nabi SAW dengan malaikat Jibril, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika berpuasa, walaupun orang lain tidak melihat, rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapan kita, ya. Seakan-akan kita tuh melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jikalau kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi melihatmu. Nah, dengan adanya hal seperti itu, dijamin kita akan terhindar dari dua hal tersebut. Yang pertama tadi apa? Perbuatan yang sia-sia, dan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan keji yang tentunya hal tersebut dapat, ya, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat merugikan kita semua tentunya, ya. Baik, para hadirin pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup sekian apa yang bisa disampaikan. Semoga ini semua dapat menjadi renungan yang mendalam bagi kita semua, dan semoga juga kita berusaha untuk, ya, menghindari dua perbuatan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, perbuatan sia-sia dan juga perbuatan keji. Dan yang terpenting adalah aktifkan alarm ini shaimun di dalam hati kita masing-masing, ya. Ya, baik di bulan Ramadan ataupun nanti ketika usai bulan Ramadan, ya. Mungkin sekian apa yang bisa disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.